Hello guys. Nah, saat ini kalian mendengarkan podcast dari Podnyet Keisengan yang ingin sukses. Amin. Nah, ngomongin soal podcast hari ini, gue ngajakin salah satu temen gue dari circle gue dan Karen nih, yang kalau misalkan kalian mendengar tuh pas episode FOMO ya, gue tuh selalu sebut nama dia nih. Gimana, Pe? Hai guys. Ya nih, teman satunya yaudah. muncul. Oke, lu kenalin diri sendiri deh. Masa gue? Oke ya. Nama gue Ive, panjangnya Teofila. Jangan tanya ya kenapa Ive. Capek. Nggak usah panjang, ya. gue panjang ceritanya. Nggak mau. Iya, Terus bener. sekarang posisinya kerja di Jakarta. Dulu teman kuliahnya Lengkap Septi. ya. Lengkap dong. Ya udah, gimana nih kabar lu sekarang? Baik ya, puji Baik Tuhan. apa baik? Luar biasa. Beneran baik dong. Oh gitu, oke deh, syukur deh kalau kayak gitu ya, Ve. Jadi kemarin tuh pas banget ngerayain Hari Ibu Nasional. Jadi podcast kali ini tuh nyambung lah sama Hari Ibu. Jadi pokoknya ngomongin soal ibu lah. Kayak lu jangan nangis ya. Enggak, tenang aja Sorry. bosku. Oke, berarti langsung ke intinya aja ya. Inti podcast ini. Jadi ini pasti sering banget lah jadi pertanyaan semua orang. Tapi menurut gue pengen tahu nih dari sisi lu tuh, apa sih arti seorang ibu atau seorang mama lu di mata lu? Silakan dijawab. Ya, sosok mamah itu buat gue teladan sih. Teladan dan yang kedua sebagai sahabat. Kenapa teladan? Karena ya emang dari kecil yang gue lihat ya nyokap gue gitu. Gimana caranya sebagai perempuan tuh harus bersikap. Terus juga dari hal-hal sepele lah, kayak secara fisik, gimana cara ngerawat diri sendiri, gimana bersihin diri sendiri, sampai ke hal-hal yang kayak apa ya, watak menghadapi permasalahan. Yaitu gue melihatnya nyokap gue gitu sih, teladan. Dan sebagai sahabat karena gue tuh kalau cerita apa-apa ke nyokap. Wow. Gitu. Oke. Emang berarti lu deket banget ya sama nyokap ya? iya, deket. Bisa dibilang sangat dekat sih. Kayak ya kalau ditanya sahabat gue siapa, ya salah satunya nyokap gitu. Selain temen-temen ya kalian ya gitu. Oh, jadi kalau misalkan nih lu lagi fall in love, apakah Anda curhat ke mama Anda? Wadidaw, ya Wadidaw. di filter ya. Mama Ive, tolong didengar. Aduh, semoga dia tak dengar. Tapi ya tetap di filter. Cuma kalau misal nih ada yang gue bener-bener consider ya, kayak maksudnya kayaknya nih orang boleh juga, ya gue cerita gitu. Nih ada yang deketin gue gitu. Tapi kalau emang yang cuma iseng-iseng belaka, terus apalagi yang gak gue gubris, ya gue gak bakalan ngomong sih sama nyokap gitu. Berarti ada beberapa hal yang tidak lu bicarain juga lah ya. Ya di filter lah ya, saya. Gitu. Iya sih, bener. Terus berarti lu deket sama nyokap tuh emang dari kecil udah diajarin harus deket? Apa pas lu beranjak dewasa nih, beranjak remaja gitu? Kan biasa ada orang kayak gitu tuh, remaja baru deket, dewasa baru deket gitu. Bukan perkara diajar gak diajar ya, tapi yang gue pelajarin dari nyokap gue berhasil menciptakan rasa aman nih buat anaknya cerita gitu. Karena kayak dari kecil sih, karena kayak misal nih pas gue SD, gue pernah dapat nilai ulangan matematika dapat 40 gitu kan. Gue pulang tuh takut dimarahin, karena kan kalau teman-teman yang lain cerita, aduh nilai gue jelek, dimarahin nyokap dan lain-lain gitu kan. Nah gue pulang tuh dengan keadaan gue takut gitu kan. Bilang, mah, ini aku nilai matematika dapat jelek. Apalagi waktu itu gue les dong. Masa anak 40. Jangan nyebut merek, say. Gue hajar lu bener. Disensor ya, di pip gitu. Gak apa-apa. Terus. Iya. Terus nyokap gue tahu gak jawabannya apa? Apa tuh? Oh, ya udah nggak apa-apa dapat nilai jelek. Ketoh nanti kalau nggak naik kelas kan kamu yang malu. Jadi nggak dimarahin, nggak diapa-apain, tapi
kayak sesimpel ya udah percaya aja gitu. Urusan Gua tahu, lu gitu. Iya, gue tahu yang terbaik buat gue gitu. Terus ya kalau misalkan gue ngelihat hubungan yang ini gue jujur aja ya, maksudnya kayak ngelihat hubungan deket gitu ya, gue sama nyokap gue juga deket, cuma maksudnya kalau sampai kayak cerita mengenai hal personal tuh kayaknya gue tuh masih agak banyak filter ya. Kalau lu kan masih kayak iya sedikit filter, tapi kalau gue kayak agak banyak gitu ya filternya. Jadi menurut gue sih salut sih sama ibu dan anak yang ini ntar nyokap gue denger bodo amat lah, nggak apa-apa. Pokoknya gue tuh salut banget kayak ngedengerin kayak gue deket loh sama nyokap gue bisa ceritain ini bisa ini. Ya gue cukup tahu aja karena gue sebenarnya gue dididiknya sih dari waktu gue kecil sih lebih kayak action gitu loh, bukan yang kayak quality time gitu-gitu. No, kayak lebih kayak misalkan lu ada kesusahan, ya udah mama bantuin sini. Kalau misalkan kamu lapar sini mama masakin, kayak gitu-gitu doang. Kalau misalkan yang lain ya namanya bentuk kasih kan beda lah ya, beda orang gitu kan. Tapi emang biasa kalau lu ngobrol sama nyokap lu, yang lu obrolin apa sih, Sep? Kalau nih ya, waktu gue masih remaja nih, hitungannya di sebelum kuliah deh ya. Nyokap gue itu ngomongin hal yang ya udah daily life gitu, maksudnya biasa aja, yang kayak ngomongin kamu udah makan apa gitu-gitu. Tapi pas setelah kayaknya dia nggak nunggu gue dewasa gitu loh, baru dia menceritakan beberapa keluh kesahnya. Tapi sih ini gue kayak menilai gue manggilnya ibu gue itu ya sosok yang sabar banget sih menurut gue, walaupun dengan banyak ocehannya kadang ya, tapi nggak ya ocehnya mama lah, tau lah ya gimana lah ya. Iya. Ya intinya menurut gue walaupun dia ngoceh tapi dia tetap sabar dan dia tetap ngelakuin kerjaan itu. Kayak misalkan nih ya ibu-ibu rumah tangga pada umumnya kayak banyak cucian nih, banyak setrikaan, gini ya udah, tapi dia tetap ngelakuin gitu apa yang dia harus lakukan. Tapi dia nggak pernah ngeluh kayak aduh nggak mau deh sehari ngapa-ngapain, enggak. Dia cuma kayak aduh banyak nih, tapi dia tetap kerjain gitu. Jadi gue sangat salut aja sih melihat dia. Terus habis itu kadang gue ngelihat dia juga kayak dia tuh ada punya masalah di luar, tapi di rumah tuh dia sebenarnya dia nggak bawa gitu loh, nggak ngeliatin ke gue ya, nggak ngeliatin ke anak-anak lebih tepatnya. Tapi sama bokap gue nggak tahu, cuma maksudnya di depan gue dia sok kuat gitu loh. Jadi makanya ya gue melihat, makanya kita tuh kayak sekeluarga tuh jarang mengekspresikan mengenai apa yang kita rasakan saat itu. Makanya gue sebenarnya salutnya itu, kita backup each other tapi nggak kelihatan backup each other gitu loh. Iya, jadi kayak lebih ya udah yang penting gue bertindak, gue peduli sama lu nih, tapi nggak secara verbal diucapkan gitu kan. Iya, makanya gue tuh pokoknya sekeluarga gue, terlebih nyokap gue tuh intinya orangnya tuh kayak sinilah mama yang kerjaan ini gitu-gitu. Terus sama kayak misalkan ya kayak contoh kecil aja gitu kan, gue lagi marahan nih sama dia ya, ini mama Asia sih kayak gitu. Pokoknya gue habis marahan gitu sama dia, terus dia kayak itu udah ibu bikinin nasi goreng makan tuh. Nah itu kan kayak bentuk minta maaf, tapi nggak ngomong kayak mama maaf ya, enggak gitu, cuma kayak udah ada nasi goreng makan, lapar ntar gitu. Jadi gue kayak paham gitu loh. Jadi gue salutnya sama mak gue ya itu, dia walaupun kayak gitu tapi dia tetap melakukan apa yang seperti ibu pada umumnya gitu. Gue salutnya topengnya banyak tapi ya nggak fake juga gitu loh. Bener-bener. Paham gak sih? Emang gitu. Karena tiap orang ya namanya orang tua kita kan juga manusia ya, Sep ya. Pasti sebenarnya punya caranya masing-masing untuk mengungkapkan kasih sayangnya. Cuma memang kadang miskomunikasi aja, anaknya nggak paham nih kalau mamanya ngomel-ngomel itu sama dengan sayang. Jadi ya yang kalau buat gue sebagai anak cuma perlu rajin-rajin melihat dan menyadari aja sih kayak bentuk kasih orang tua kita tuh kayak gimana gitu. Nah, Bi, gue mau nanya nih, ada nggak sih lu
momen nih, satu momen, terserah mau banyak momen, mau satu momen, tapi di mana lu tuh nyadar gitu kalau mama lu tuh wanita yang hebat gitu. Kalau momen banyak ya, cuma gue ceritain aja satu momen yang menurut gue paling membukakan mata gue kalau ya mama itu sosok yang hebat. Yaitu pas mama sakit cancer. Jadi nyokap gue itu pernah dinyatakan divonis breast cancer, kanker payudara stadium pertama. Puji Tuhannya stadium pertama ya, karena waktu cancer itu masih awal, belum menyebar dan ditangani dengan cepat dan dengan tepat, efeknya nggak akan buruk gitu. Nah, waktu kita pertama kali denger mama sakit cancer, mama itu udah tahu dia sakit cancer November 2018. Terus dia baru ngomong ke keluarga terbuka itu waktu Februari atau Januari gitu 2019-nya. Jadi memang awal-awal itu dia periksa segala macam tuh sendirian sampai 1 bulanan baru papaku tahu. Setelah papaku tahu baru adikku, dan karena aku merantau dikasih taunya paling telat, dan itu aku sebenarnya agak kesel sih. Kayak kok nggak dikasih tahu sih gitu. Nah, waktu pertama kali dikasih tahu tuh yang keluar tuh ketakutan sih. Kalau gue ya kayak langsung, aduh nyokap gue ya, gimana? Pasti mikirnya aneh-aneh lah. Iya, mikirnya tuh negatif banget lah, kayak bisa-bisa takut nyokap gue meninggal lah, apa dan segala macam. Pasti ada pikiran kayak gitu pasti. Terus. Kayaknya waktu pertama kali denger kabar itu lu ada di situ deh, Sep. Gue sampai nangis. Iya. Masa gue cerita. Iya, terus di tengah-tengah ketakutan gue yang nggak karu-karuan itu, justru nyokap gue yang menenangkan gue, kayak tenang aja, Ve, semuanya akan baik-baik aja, mama pasti sembuh. Kayak, woi, dia yang sakit, masa gue yang ditenangin? Harusnya gue nenangin dia dong, gitu ya. Di situ, paham. Ya disitulah gue sadar, oh nyokap gue adalah orang yang kuat gitu. Jadi nggak cuma itu aja, sampai prosesnya selesai 2 tahun, even sampai hari ini, dia itu yang justru memotivasi kita lah, semua sekeluarga untuk percaya dia pasti sembuh gitu. Itu yang gue kagum sih, wah iman dia kuat banget ya gitu. Wow, oke. Gue udah pernah mendengar ini guys, cuma maksudnya gue tuh kayak kalau mendengar ini lagi tuh kayak wow gitu. Ya. Maksudnya kayak dia emang wow sih, nge-amaze. Hebat tante, mantap. Mantap. Ya walaupun dia sendiri juga mengakui ya dia ada ketakutan gitu, cuma dia cepat bangkit gitu loh. Dia nggak terpuruk di dalam ketakutannya dia, tapi bisa lah gitu. Dia percaya ada campur tangan yang di atas gitu tentang hidup dan matinya dia. Ya itu yang meneguhkan gue sih untuk tetap percaya juga dia akan sembuh, dan hari ini udah sembuh guys. Jadi serius ya, hari ini? Iya, Sep. Wow, kayak pas banget. Pas banget. Jadi setelah gue ke Jakarta itu kan dia kontrol lagi ke dokter untuk terakhir kalinya setelah dioperasi. Dokter bilang udah nggak perlu kemo, nggak perlu radiasi, nggak perlu apapun, sembuh, dinyatakan sembuh total. Udah selesai tuh film. Ibarat film udah selesai, after creditnya muncul, udah nih benar-benar ending sekarang. Wah, gila, puji Tuhan. Ini gue kayak wah gila, tersentuh sih gue mendengar ceritanya. Iya, terima kasih. Sep, gue jadi kepikiran nih, kalau nanti suatu saat lu jadi seorang ibu, lu akan jadi seorang ibu yang seperti apa? Aduh, ini ntar gue dihujat seluruh ibu Indonesia nih kayaknya nih. Gimana emang jawaban lo apa? Enggak lah, pokoknya karena mungkin gue belum ada naluri ibu ya. Tapi menurut gue akan menjadi seorang ibu yang kalau misalkan anak gue pengen cerita ya gue tersedia gitu untuk dia. Kayak misalkan atau enggak nih, dia pulang sekolah raut mukanya agak murung gitu, itu gue kayaknya akan nanya sih kayak
kenapa ada yang gangguin, atau enggak kenapa nih ada guru kamu kenapa ngapain kamu gitu-gitu. Gue kayak bakal akan kepo sih tentang apa keseharian dia gitu, tapi nggak kepo segala hal gitu loh. Oke, Kalau mantap. lu nih kan seorang yang independen ya. Yang kayak apakah agak keras juga ke anak Anda apa gimana? Coba dijelaskan. Ya, gue nggak tahu ya. Nanti ke depan kalau gue punya anak seperti apa? Karena ya memang kita nggak ada yang tahu gitu. Cuma Siapa kalau- bapaknya? Apa kenapa nggak ada yang tahu kenapa? ya itu juga nggak ada yang tahu sih Sayap. Cuma Bener sih, nggak salah terus. ya cuma ya gue sih berharap gue bisa menempatkan diri lah seperti nyokap gue. Gimana caranya? Ya sebagai ibu tuh sebenarnya perannya nggak cuma sebagai ibu gitu. Gue juga harus di satu sisi memposisikan sebagai istri, gue harus memposisikan diri sebagai sahabatnya dia. Gue harus tahu nih kapan gue mendidik dia dan kapan gue bersahabat dengan dia. Kapan gue kasih ruang buat dia sendiri, kapan gue harus temenin dia. Jadi yang gue kepengen sih semoga gue bisa peka ya sebagai ibu gitu. Jadi kayak nyokap gue sekarang memberikan banyak ruang buat gue, memberikan banyak pengertian juga, memberikan rasa aman, yaitu gue juga pengen kayak gitu. Bahkan ya Sep, urusan hal-hal dewasa waktu gue puber itu nyokap gue yang ngajarin gue, dan dia nggak merasa itu hal yang tabu dijelaskan gitu. Kayak misal urusan Benar. sex education itu gue dapat semua dari nyokap gue, dan karena itu pun gue jadi nggak kepo sana sini gitu loh. Gitu. Bagus tuh. Jadi kayak Ntar gue gua pengen gituin sih. juga deh, Iya, anak gue gue. pengen sih bisa jadi mamah yang kayak gitu. Oke. Apa nih? Nah, apa nih asik nih? Ada nggak kalau misalnya lu nyokap lu denger nih podcast ini, lu mau Waduh. nyampein apa ke nyokap lu? Udah itu Oke, acara TV anjay. Gue cuma pengen bilang terima kasih dari lahir udah dirawat dengan sampai segendut ini ya, sampai segede ini gitu. Itu kan Subur. berkat kasih. Iya, berkat kasihnya dia juga tiap hari masakin. Tapi gue tidak menyalahkan gara-gara makanan nyokap gue gendut, enggak. Cuma maksudnya gue tuh hidup dengan bergizi aja tuh gue udah bersyukur banget. Terus ya gue satu pesan sih, kalau misalkan kedepannya ini kan lagi masa-masa apa ya, mencari jati diri ya, intinya makasih udah sabar nemenin, udah sabar dengerin cerita tentang kerjaan. Ya tunggu aku sukses aja, nanti kalau sukses pasti dibahagiain, amin. Dah itu aja dari gue. Kalau lu apa nih pesan yang ingin disampaikan? Ya, ucapan terima kasih dan I love you lah. Udah gitu dong lah, tahu gitu gue tadi pendek. Ya udah deh, pulang. Enggak, Bercanda. belum selesai, Lah. sabar sih. Oh belum ya, maaf. Jadi ya gue berterima kasih sih karena nyokap gue sudah banyak memberikan teladan. Maksudnya dia sebagai orang tua gak cuma ngajarin doang, tapi dia memberikan contoh. Itu yang lebih berdampak buat gue. Kayak jadi gue merasa oh mamaku juga melakukan apa yang dia omong gitu. Terus juga terima kasih karena udah sayang banget ya sama aku, udah bisa jadi sahabat yang baik juga buat aku. Intinya mama nggak perlu khawatir, mama nggak pernah sendirian. Ya aku akan selalu ada kapanpun mama mau curhat, kapanpun mama butuh juga, aku juga pasti ya selalu bersedia menemani gitu. Duh deh, banjir. Oke deh, kita sudah di penghujung podcast. Jangan lupa untuk terus dengerin episode podcast sebelumnya dan tungguin kita di episode selanjutnya. Oh iya, selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu yang ada di Indonesia. Love you always and everlasting, Mom. Oke, pamit undur diri. Gue Septi. Gue Ive. Kami berdua pamit undur diri dulu ya. Bye-bye. Bye-bye.